Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menurunkan kitabnya, di mana Allah taala dalam Al-Qur'an mengisi kitabnya dengan berbagai macam nasihat yang patut kita ketahui, yang patut kita fahami. Hari ini kita melanjutkan membahas surat Al-Qalam, surat ke-68 pada ayat 8. A'udzubillahi fala tuti'il mukadzibin. Oleh karenanya ya Rasulullah, jangan engkau mengikuti langkah-langkah orang-orang yang mendustakan agama. Mereka itu waddu law tudhinu fayudhinun. Mereka itu kepingin kalau engkau ya Rasulullah bersikap dahan itu mentega, lemak, tidak ada bentuknya. Gitu ya. Mentega itu juga bisa menempel. Jadi diminta oleh orang kafir Rasulullah SAW itu jangan terlalu keras. Bagaimana ya? Agak-agak, gitu ya, agak-agak nyerempet pada kekafiran. Agak-agak sama dengan orang kafir gitu. Nanti mereka juga agak-agak menunjukkan keislaman mereka. Jadi maksudnya mereka, kalau kamu tidak terlalu jelas pada keyakinanmu, nanti kami juga tidak akan memperjelas keyakinan kami loh. Jadi bagaimana ini? Gitu ya, tidak bisa. Semua itu harus ada kejelasan. Begitu ya, tidak bisa. Bumbu soto rasa rawon loh, tidak bisa sih. Bagaimana ini? Yang jelas tuh. Dijual soto rasa rawon. Nah, begitu ya. Dijual rawon rasa gulai. Nah, ini jual makanan apa inilah? Begitu ya, tidak tahu. Coba aja. Rasanya, tidak ada rasanya. Tidak ada rasanya. Tidak ada kejelasan lah. Begitu ya. Tidak ada kejelasan. Semua terus ada kejelasan. Beginilah. Gitu ya. Masa misalnya malam hari jadi suami, pagi jadi istri, apa begitu? Ganti. Begitu ya, istrinya pakai baju laki, yang laki pakai bajunya orang perempuan gitu. Ya tidak bisa. Ini laki bajunya ini, perempuan bajunya ini. Semuanya ada kejelasan lah. Mereka minta Nabi itu tidak menunjukkan kejelasannya. Padahal mereka orang kafir itu menunjukkan kejelasannya. Orang kafir itu menunjukkan keyakinannya. Begitu. Baik. Wala tuti' kulla halafin mahin. Jangan mengikuti langkah-langkah orang yang halaf, suka bersumpah mereka itu. Kerjaannya mereka itu suka bersumpah. Allah mengatakan mahin. Mahin itu artinya lemah, terhina. Orang itu bersumpah karena dia takut tidak dipercaya. Kenapa? Karena dia lemah. Jadi dia takut. Tapi kalau orang itu benar, kuat, tidak usah pakai sumpah. Ini barang begini ya.
Tidak perlu pakai wallah, wallah ini wallah loh. Oh, itu wallah, wallah itu berarti orang itu Allah ini. Oh, sudah banyak sumpah-sumpahnya. Oh, percuma lah. Hamazin masya'in binamin. Hamaz di sini dikatakan al-ightiyab. Mereka itu suka ngerasani orang, gitu ya. Suka ngerasani orang. Hamazin, gitu ya. Di sini gitu ya, dikatakan bahwa mereka itu suka sama saja sebenarnya, gitu ya. Hamazin sama dengan yang sebelumnya, gitu ya. Waktu halafin hamazin suka mengerasani orang, masya'im binamim, yang suka berjalan dalam keadaan mengadu domba, manna'inil khair, mencegah semua kebaikan, melarang mereka melarang keluarga mereka dari masuk Islam, gitu. Utullin ba'da dzalik, utullin, gitu ya. Utullin itu al-ghalidh al-jafi, keras, gitu ya. Lalu ada pula dikatakan zanim, ada tandanya. Jadi ada seorang kafir yang bernama Al-Walid bin Mughirah, ada semacam tandanya di sininya. Oh, rupanya firman Allah Ta'ala ini untuk Al-Walid bin Mughirah, yaitu orang yang sifat-sifatnya sudah kita baca tadi. Yaitu sifat orang kafir itu apa? Pertama, mukadzibin, mendustakan Allah Ta'ala. Lalu dia minta kita tolerans. Nah, orang kafir itu keberatan kalau kita menunjukkan Islam kita, padahal dia menunjukkan kekafirannya. Lalu dia halaf, orang kafir itu suka bersumpah. Nah, orang yang tidak beriman itu halaf, dan dia memang mahin, terhina. Hamazin, ya, suka ngerasani orang, membongkar kejelekannya orang. Masya'im binami, mengadu domba. Manna'il khair, mencegah kebaikan. Mu'tadin, melampaui batas. Athim, berdosa lah. Utulin, keras orangnya. Jadi apa yang bagus di sini? Tidak ada yang bagus. Orangnya keras, lalu selalu berbuat dosa, melampaui batas, melarang orang berbuat baik, mengadu domba, membuka aibnya orang, suka bersumpah, minta orang tidak boleh punya ketegasan, dia tegas. Ini semua sifat-sifat kejelekan. Nah, inilah contohnya orang yang tidak beriman. Orang yang tidak beriman itu orang yang hatinya tidak tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tunduk kepada hawa nafsunya. Nah, hawa nafsu itu sebenarnya kalau kita lihat dari firman Allah Ta'ala mengandung kelemahan. Makanya berbohong, gitu ya. Tidak ada sikap yang jelas, nifaq, suka bersumpah, gitu ya. Mengadu domba, membuka aibnya orang, menunjukkan kejelekannya orang, mencegah orang berbuat baik, gitu ya. Melampaui batas, gitu ya. Lalu athim, berbuat segala macam dosa. Gitu ya. Itulah perbuatan mereka. Jadi inilah yang disebut hawa nafsu. Hawa nafsu itu sebenarnya lemah. Apa buktinya kalau lemah? Ada kebutuhan terhadap suatu kemudahan. Jadi kalau dia itu misalnya melihat ada orang bersikap tegas misalnya, bersikap tegas, ini mesti begini, tidak boleh beginilah. Kan ujung-ujungnya itu kebaikan. Apa sih kebaikan itu? Kebaikan itu adalah menjadikan semua hal ini jadi mulia. Itu kebaikan namanya. Kebaikan itu menjadikan semua hal ini jadi mulia. Misalnya kalau di sini katakan misalnya saya membenarkan, itu kan baik, mulia. Lain halnya dengan mendustakan. Ini apa, semuanya didustakan. Apa ini tidak dianggap. Mendustakan artinya tidak menganggap sesuatu itu ada. Ini tidak ada, ini tidak bisa. Orang bisa dikatakan tidak bisa. Tidak bisa. Tidak ada orang bisa pokoknya tidak ada orang yang bisa. Semuanya tidak bisa. Tidak bisa begitulah. Lalu ada orang misalnya punya sikap
pada sesuatu. Anda tidak perlu harus bersikap, tidak boleh. Nah, Anda mesti sama dengan orang banyak. Nah, lalu dia meyakinkan bahwa apa yang dia ucapkan selalu benar karena dia orang terhina. Nah, lalu dia suka membuka-buka aibnya orang, dicari-cari, tidak ada tapi dicari, dibentuk, aib itu dibentuk. Kalau tidak ada ya dibentuk kejelekan atau kehinaan. Nah, artinya orang ini tidak mau. Nah, ada orang yang menciptakan kekuatan di masyarakat. Nah, perhatikan kata-kata kekuatan itu saja. Jangan kemana-mana, jangan mikirkan yang lainnya. Perhatikan saja pada satu kata, kekuatan. Masyarakat yang berakhlak, Anda lihat, mengapa kok ada magnet? Nah, magnet itu atomnya searah begini, sehingga dia bisa menghasilkan gelombang utara selatan, gitu ya. Karena logam itu tercipta utara selatan, dia bisa menjadi kumparan yang berputar begini. Ini yang disebut gelombang listrik lah. Listrik itu berasal dari logam yang searah, atomnya itu satu arah, menghasilkan apa? Menghasilkan sesuatu yang bisa bergerak, yang disebut kumparan. Nah, gitu ya. Kalau barang itu atomnya tidak searah, tidak bisa menghasilkan medan magnet, berarti tidak ada utara selatan. Apa yang terjadi? Tidak ada yang bergerak, yaitu kumparan, tidak ada listrik. Jadi semua keteraturan itu menghasilkan kekuatan. Coba orang bangun rumah misalnya, ya sudah letakkan saja bata di atasnya semen, jadi tidak jadi rubuh. Ya sudah, pokoknya dicor sebentar rubuh. Keteraturan itu menghasilkan kekuatan. Apa sih keteraturan itu? Keseimbangan. Yang disebut keteraturan adalah keseimbangan. Keseimbangan itu apa? Kekuatan. Orang kalau hidupnya seimbang, 8 jam istirahat, tidur, 8 jam kerja, 8 jam untuk ketemu manusia, ketemu keluarganya, orang tuanya, anaknya, masyarakat, ibadah, 8 jam. 8 jam yang lainnya untuk tidur, 8 jam untuk kerja. Sempurna hidupnya. Tapi kalau kurang dari 8 jam, berbahaya, sakit. Nah, gitu ya. Kerja lebih dari 8 jam, hanya kerja saja. Ya, 12 jam kerja. Lalu 8 jam tidur, bagus. Gitu ya. Tidurnya tidak bisa 8 jam, lebih dari itu sudah 8 jam lah. Dia hanya ketemu orang, sholat sebentar keluar, sebentar ya. Dia tidak pernah menciptakan hubungan dengan masyarakat. Nah, tidak pernah dia menciptakan kekuatan di masyarakat tuh. Begitu ya, ini penting. Penting di masyarakat ada orang yang berbuat untuk menciptakan kesatuan bersatuan. Nah, itu kekuatan namanya. Kebersamaan itu adalah kekuatan. Makanya orang misalnya mainan, sudah mainan, tidak usah contoh yang bagus, mainan. Orang main bola, apa? Ya sudah, bismillah tawakkaltu 'ala Allah, lo tidak bisa sih. Kita diatur. Orang main bola diatur. Orang perang diatur. Romawi itu ngatur pasukan. Yang pertama ngatur pasukan itu Romawi, yang sampai sekarang masih dipakai. Anda lihat pasukan anti huru hara yang meletakkan tamengnya di atas, itu yang ngajari orang Romawi itu. Itu ya. Tamengnya diletakkan di atas gini supaya tidak kena tombak. Gitu ya. Supaya mereka tidak kena tombak, itu yang ngajari Romawi. Kata-kata legiun, batalion, gitu ya. Yang ngatur pasukan itu semua dari Romawi itu. Begitu ya. Semua keteraturan militer itu dari Romawi, sehingga Romawi bisa menguasai, gitu ya. Mulai dari Eropa Timur, gitu ya, Eropa Barat sampai Afrika, sampai loncat ke Inggris dia. Yang buat Inggris itu Romawi, namanya Londonium. Karena ada masalah di negaranya dia, di Roma, kembali ke Roma dia. Yang buat dia. Dia membuat tembok pembatas Hadrian namanya, untuk melindungi dia dari serangan dari luar. Lalu orang Roma membuat viaduk.
Viaduk itu air yang bisa memasukkan air dari luar masuk ke dalam kota Roma. Di mana jarak antara satu titik dengan yang lainnya yang begitu jauh, cuma 1 senti turunnya. Karena jauh sekali jaraknya, tidak apa-apa, tapi 1 senti turunnya. Sampai sekarang masih ada bangunan itu. Mengapa bangunannya Romawi itu semuanya masih ada sampai sekarang? Karena dibentuk dengan ilmu. Lain bangunannya Yunani yang sebelumnya hancur. Tapi kalau bangunannya Mesir lebih hebat lagi. Sampai sekarang woto. Karena presisi sekali. Gitu ya. Orang Mesir kalau bangun itu presisi sekali. Sampai para ahli mengatakan ini bukan manusia yang buat. Karena menurut mereka orang saat itu ilmunya tidak mampu buat piramid. Dan kekuatannya tidak mampu. Jadi dari mana mereka bisa membuat? Pasti orang dari lain, dari luar, dari atas. Begitu ya. Jadi begitu presisinya lah. Jadi keteraturan itu atau keseimbangan adalah kekuatan lah. Kalau orang hidup tidak menciptakan keseimbangan, tidak ada kekuatan, rapuh. Jadi di masyarakat orang itu harus menciptakan keseimbangan. Itu semua berangkatnya dari agama. Agama itu mengajarkan kita individu dulu, person, untuk bersandar, berpegang kepada Allah Ta'ala. Ini suatu keseimbangan. Kalau seseorang itu tidak bersandar pada Allah Ta'ala, tidak seimbang hidupnya, tidak seimbang. Terlalu misalnya katakan terlalu cinta pada dunia, salah. Terlalu cinta pada Allah Ta'ala misalnya, bagus. Tapi kalau itu dibentuk dalam bentuk ibadah, tidak boleh. Ada orang sahabat berkata, kami ini dibanding Nabi bagaimana? Kalah kami ini. Kalau begitu kami saya akan puasa selamanya. Saya akan bangun malam selamanya. Saya tidak mau kawin. Kata Nabi SAW waktu mendengar itu, kenapa ada kaum-kaum yang mengatakan saya tidak mau begini. Saya malam tidur, ya bangun, sholat. Saya puasa, ya makan, dia tidak puasa. Saya juga kawin. Man raghiba sunnati falaysa minni. Siapa yang benci dengan sunnah saya, bukan terus saya. Jadi Islam ini datang menciptakan keseimbangan. Kenapa? Karena keseimbangan itu kekuatan. Mulai dari keseimbangan person, individu, orang, sampai kemudian menciptakan keseimbangan masyarakat. Coba kita misalnya ngatur batu bata misalnya, ukurannya tidak sama. Coba ayo. Ya, ada yang panjang, ada yang kecil segini. Tidak keseimbangan misalnya. Tidak bisa. Orang sekolah teknik sipil, mau ilmu apa? Bangunan, ada hitungannya. Bangunan terkait dengan air, jembatan, ada. Mau buat landasan pesawat terbang, ada ilmunya. Pesawat itu, kenapa pesawat itu begitu besar? Kalau mendarat bisa empuk kita. Begitu ya. Kenapa pesawat itu yang begitu besar? Gitu ya. Besar pesawat itu. Tapi waktu dia turun, gitu ya, kita tidak begitu merasakan. Gitu ya. Karena ada suspensi. Gitu ya, yang membuat roda itu jatuh, gitu ya, dengan aman, turun dengan aman. Kita naik mobil misalnya. Kenapa kok meskipun terjadi lubang-lubang, jalannya bergeronjalan, tapi tidak terasa? Begitu ya. Bahkan mobil yang diciptakan mobil yang kecepatannya bisa lebih dari 200 km per jam. Begitu ya. Itu meskipun zikir tidak mau saya naik. Itu baca ayat Quran gitu ya, sampai 200 km. Enggak, pakai helm. Iya, bahaya. Begitu ya. Itu giginya 7. Persnelingnya 7 lah. Kita 3 sudah mulai zikir, 4 ini 7. Enggak. Bisa bahaya. Selamat ya. Begitu ya, bisa selamat lah. Kenapa? Karena mobil itu didesain untuk cepat lah. Tank yang begitu berat, kenapa kok tidak ngerusak jalan? Karena setiap titik, meskipun tank itu kalau ditimbang secara keseluruhan beratnya sekian puluh ton, tapi pada titik itu beratnya tidak tontonan. Begitu ya, tidak tontonan lah. Beratnya tidak sampai sekian ton lah, tidak. Itulah yang terjadi lah. Begitu ya. Lalu semuanya, gitu ya, semua itu terkait dengan keseimbangan. Satelit, di mana satelit itu letaknya? Satelit itu letaknya geostasioner.
yaitu 36 km di atas bumi. Dikirim pesawat tadi berangkat gini. Sampai 36 km berhenti, satelitnya dikeluarkan. Lebih dari 36 km hilang satelitnya, makanya diasuransikan. Nah, sebelum dari itu gitu ya, jatuh ke bumi. Sebelum 36 km dikeluarkan, jatuh ke bumi. Lebih dari itu lepas, hilang. Jadi harus pas tepat 36 km di atas permukaan bumi. Nah, hilang, berjalan dia selama puluhan tahun. Ada saatnya dia rusak, hilang dia. Nah, begitu ya, semua itu terjadi karena manusia menciptakan keseimbangan. Nah, Allah Ta'ala juga menciptakan keseimbangan. Allah wa wada'al mizan alla tadghaw fil mizan. Nah, keseimbangan. Nah, orang itu hidup harus pakai keseimbangan. Gitu ya. Tidak boleh orang hanya mengedepankan akal dan pakai rasa dah enak. Ya. Gitu ya. Rasa dan pakai akal itu tidak ada batasnya. Nah, gitu ya. Akal saja tidak pakai hawa nafsu, tidak ada rasanya. Jadi harus manusia bisa mengukur. Nah, itulah orang yang bijak. Orang yang bijak itu bisa mengukur dia. Seberapa banyak dia harus berbicara, apa yang mau dibicarakan, kepada siapa dia berbicara. Semua itu keseimbangan. Kalau tidak ada keseimbangan, tidak ada kekuatan, kerusakan, kehancuran. Makanya kenapa gedung itu kok dihancurkan? Karena gedungnya masih kuat. Kenapa kok masih kuat? Karena dulu itu dibangun pakai keseimbangan. Gitu ya. Pakai keseimbangan, makanya di Cina ada sebuah gedung, di tengah-tengah itu ada pendulum. Nah, ada pendulum. Gitu ya. Di mana kalau gempa kena angin dia, gedung itu sebenarnya bergerak, tapi tidak bergerak dia. Yang bergerak pendulumnya begini. Oh, gitu ya. Jadi orang tahu kalau gedung ini lagi bergerak dari pendulum yang ada di dalamnya gedung tadi. Makanya orang membuat angin, terowongan angin untuk menguji keseimbangan suatu gedung, menguji keseimbangan sebuah mobil, aerodinamis, supaya mobil itu hemat. Anda lihat kapal, misalnya kapal itu bagian depannya moncong begini, bawahnya. Gitu ya. Kapal itu bagian depannya moncong begini lah, agar dia bisa melawan ombak lah. Gitu ya. Supaya memecah kekuatan ombak. Nah, kekuatan ombak itu dipecah oleh moncong yang begitu besar. Ya, kalau kapalnya kapal patroli misalnya kecil, kapal patroli kecil atau yacht gitu ya, triliunan, ya tapi tidak besar, gitu ya. Tapi kalau tanker atau membawa kontainer, gitu ya, yang panjangnya mulai dari kampung sini sampai sana, Boto Putih, loh. Itu kapal itu besarnya begitu, mulai dari sini sampai Boto Putih sana, lah. Begitu ya, ratusan meter panjangnya, ujungnya tidak kelihatan, lebarnya sangat lebar, membawa kontainer begitu besar, begitu banyak, begitu ya, begitu banyak. Kok tidak sampai tenggelam? Ada, gitu ya. Bukan pakai Bismillah, bukan saya meremehkan Bismillah, bukan. Bismillah itu ucapkan setelah semuanya seimbang. Nah, begitu ya. Setelah semuanya seimbang, Bismillah. Jangan kita makan segini, lah, Bismillah. Oh, begitu ya. Beli durian 3, Bismillah. Gitu ya. Ini mau bunuh diri. Tidak apa-apa, Bismillah. Ya silakan. Gitu ya. Bosan hidup barangkali durian 3, tidak boleh. Gitu ya. 3 biji banyak, malah kok 3 bumbu, tidak boleh lah. Begitu ya. Keseimbangan. Begitu ya. Kapal begitu besar bisa tidak tenggelam, pesawat begitu besar tidak jatuh, mobil begitu cepat tidak jatuh. Keseimbangan itu kekuatan lah. Kalau kita bisa hidup dengan menyeimbangkan hidup kita, cara berpikir kita dan sebagainya, tidak rusak. Nah, di sini Allah mengatakan orang kafir itu karena dia tidak beriman, tidak seimbang, ya suka berbohong, menciptakan permusuhan, melarang orang berbuat baik. Lah, semua kebaikan itu dilarang. Kenapa? Karena semua kebaikan itu mengarah pada keteraturan, keseimbangan, kekuatan. Pada akhirnya tidak boleh. Masyarakat tidak boleh kuat. Nah, masyarakat tidak boleh kuat. Masyarakat harus saling membenci, memusuhi, mencurigai, membuka aibnya. Itu yang dilakukan oleh orang komunis dulu di negara kita, gitu ya. Antara satu sama lain diadu domba orang, supaya orang saling mencurigai, saling memusuhi dan sebagainya, supaya masyarakat ini rapuh, lemah, bisa diatur kemudian, diperlemah
agar bisa diatur. Makanya dia tidak mau Islam. Kenapa? Karena Islam itu menciptakan keteraturan, berarti kekuatan. Berbahaya Islam itu buat mereka. Lanjutkan. Kenapa? Angkana zamalin wa banin. Karena dia punya anak, punya harta. Jadi dia merasa bahwa dia tidak boleh ada kekuatan. Orang punya anak, orang punya harta, mau dipakai apa sih? Coba. Gitu ya. Terus mau dipakai apa? Orang punya harta, orang punya anak. Gitu ya. Harta mau dipakai apa lah? Begitu, coba perhatikan. Ada orang misalnya lah, gitu ya, ada orang punya materi, barang materi bisa kelihatan lah. Begitu ya. Apa gunanya semua materi, barang yang katon ini, yang kelihatan mata, yang zahir bisa dipegang, kalau tidak membawa manusia menjadi mulia lah. Begitu ya. Gunanya barang yang katon ini, nah, gitu ya, barang yang bisa kelihatan ini bisa dipegang, diadakan oleh Allah Ta'ala agar kita menjadi mulia lah. Begitu ya. Kenapa? Mereka barang yang zahir yang bisa dipegang ini tunduk pada kita untuk kepentingan kita lah. Kita buat masjid untuk apa? Untuk sholat, menyembah Allah Ta'ala lah. Begitu ya. Semua makanan dimakan supaya apa? Supaya kuat. Kalau kuat, sholat, ibadah loh. Begitu ya. Kalau kuat ya ibadah lah. Dia pakai makan bagaimana? Tidak pakai masjid bagaimana? Lah. Begitu ya. Tidak tahu caranya ibadah bagaimana? Lah iya. Jadi ujung dari semua ini, Allah Ta'ala menciptakan kita ini, keberadaan kita difasilitasi dengan diri kita, dihebatkan diri kita panjang lebar nanti. Lalu sekitar kita dihebatkan, gitu ya, agar kita mau tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala lah. Kalau malaikat tidak ada kesimpulan. Kalau kita pakai kesimpulan, la'allakum tashkurun. Ada kesimpulannya. Bisa buat kesimpulan, iya ya. Allah Ta'ala menciptakan saya ini begitu sempurna. Allah Ta'ala memfasilitasi saya. Lalu apa yang bisa saya berikan pada Allah Ta'ala loh? Itu namanya kemuliaan lah. Begitu ya. Saya itu Allah Ta'ala dijadikan begini lah. Lalu kemudian difasilitasi oleh Allah Ta'ala di luar saya. Begitu ya. Lalu setelah itu semua ada, lalu saya itu apa? Saya adalah apa? Nah, apa saya ini? Saya adalah makhluknya Allah Ta'ala. Oh, kalau begitu saya harus memuliakan Allah Ta'ala. Lah itu manusia. Kalau malaikat tidak begitu. Malaikat tidak begitulah. Karena malaikat tidak perlu fasilitas malaikat. Malaikat tidak perlu pendengaran, penglihatan, tidaklah. Dia bukan karena saya bersyukur lah, gitu ya. Bukan karena malaikat itu bukan memuji Allah Ta'ala, bukan karena nikmat yang mereka terima, tidak. Nah, bukan karena mereka memang diciptakan untuk memuji Allah Ta'ala. Kita tidak diberi segala macam nikmat untuk kemudian disimpulkan, oh iya ya, saya itu dimuliakan, jadi saya harus memuliakan loh, begitu loh. Jadi semakin ya seseorang itu mengerti nilainya, perhatikan kata nilainya di sini, nikmat Allah Ta'ala pada dirinya, semakin dia seharusnya semakin bersyukur lah. Tapi kalau orang tidak mengerti, gitu ya, bangun pagi dia, saya ini untuk apa ya dibangun oleh Allah Ta'ala? Saya ini mau tidur, cuma ngantuknya sudah habis. Nah, andai kan masih ngantuk, saya mau tidur terus. Loh, ya apa sih? Bangun bingung, ini bingung kan orang nanti. Nah, bangun itu alhamdulillah saya Ta'ala dijadikan bisa bangun dalam keadaan sehat, bisa melihat, mendengar, kemudian berdiri. Saya sekarang mau muliakan Allah Ta'ala lah. Begitu ya, saya mau muliakan Allah Ta'ala lah. Kenapa loh? Supaya saya tetap dapat nikmat. Untuk apa? Supaya saya tetap mulia lah. Begitu loh. Itu manusia namanya. Kalau manusia bangun tidak tahu apa yang mesti dikerjakan. Saya mesti apa loh? Tidak bisa, alias tidak punya tujuan lah. Orang mulia itu orang yang punya tujuan. Saya harus ini, hari ini saya harus begini-begini lah. Oh, saya tidak ada pekerjaan. Kita itu hidup bukan untuk bekerja, cari ridhonya Allah Ta'ala. Begitulah, rezeki dari mana? Oh, rezeki dari Allah Ta'ala. Bukan tugasnya ustadz itu, bukan tugasnya Nabi, ya, itu bukan tugasnya Nabi memberi rezeki. Itu tugasnya Allah Ta'ala lah. Itu tugasnya Allah Ta'ala yang ngasih rezeki. Masalahnya kita tuh yakin apa tidak?
pada Allah Ta'ala, yang tidak yakin pada rezekinya Allah Ta'ala, yang tidak yakin pada rezekinya Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tersiksa dia. Kenapa? Karena dia takut, takut rezeki itu hilang, dan dia marah dalam hatinya. Kenapa ya? Saya itu hidup kok harus cari rezeki terus? Itu kan binatang gitu. Itu kan binatang. Binatang itu bangun cari rezeki dia. Setelah rezekinya ada, tidur dia. Itu binatang. Manusia tidak. Saya itu dihidupkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk memuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Begitu ya. Supaya saya jadi mulia. Kalau saya hanya hidup hanya untuk mengumpulkan harta, loh, apa bedanya orang yang satu hari dapat 10.000 rupiah dan 10.000 dolar? Bedanya apa? Bedanya apa coba? Begitu ya. Tidak ada bedanya tuh. Gitu ya. Hartanya bertambah, tapi ya sama orangnya. Yang ini berangkat cari uang, dicari uang, pulang lah. Soal jumlahnya berbeda, tapi ya sama. Nah, lain hanya dengan orang yang hari itu sangat berharap pada Allah Ta'ala, sangat berharap rahmat Allah Ta'ala. Rahmat Allah Ta'ala itu diharapkan sekarang. Begitu ya. Bukan nanti waktu kita sudah tidak bisa apa-apa, atau bahkan sudah dalam kuburnya, atau bahkan di aras, tidak usah dibicarakan buat apa lah. Gitu ya. Rahmat itu diharapkan saat kita masih bisa mengharap rahmat Allah Ta'ala loh. Gitu ya. Ya Allah tolong, gitu ya, berikan kesehatan tubuh saya, berikan keselamatan pada keluarga saya, masyarakat saya, berikan mereka petunjuk lah, gitu ya. Ya Allah tolong nanti kalau saya itu mati, tolong kasih keselamatan di dalam kubur. Ya kalau di akhirat nanti, ya Allah selamatkan saya dari azab-Mu loh. Minta, itu orang pintar, orang yang minta keselamatan waktu dia masih selamat, begitu ya. Waktu dia masih selamat, bukan lalu sakit, tidak lah. Kita misalnya mau asuransi misalnya, asuransi kesehatan lah katakanlah, bukan BPJS ya, bukan, asuransi kesehatan. Waktu sudah sakit, tidak mau asuransinya, tidak mau, sudah sakit, ayo bayar asuransi loh. Ini orangnya sudah sakit, enggak, jauh sebelum dia sakit asuransi, bayar. Nah, oleh pihak asuransi nanti uang kita dipakai apa tidak tahu, sudah dapat manfaatnya. Lalu kita bukan lalu waktu mau sakit itu kan BPJS bisa diurus, bayar berapa lah. Tapi kalau asuransi yang sebenarnya, yang swasta, bukan lalu ini orang sakit, oh enggak, gitu ya. Waktu orangnya masih tegak, sehat, mau asuransinya terima uang, gitu ya. Bukan lalu orangnya seperti tidak lah. Itulah yang terjadi lah. Begitu ya, itulah yang terjadi lagi. Allah Ta'ala juga begitu. Waktu kita itu masih sehat, gitu ya, afdhalus sadaqah, gitu ya, sedekah yang paling utama, yang paling mulia itu, gitu ya, waktu kita dalam keadaan sehat, sahih, syahih, bakhil, ta'mul ghina wa takhsha faqr, kepengin kaya takut mati loh, ya apa, gitu ya, takut melarat, nah, gitu ya, itu waktu itu ada, enggak, saya keluarkan. Kenapa? Lu Anda bagaimana Anda keluarkan sedekah? Karena saya mengharap rahmat Allah Ta'ala. Saya mengharapkan rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ayat 19. Wa idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin. Kalau dibacakan kepada mereka itu firman Allah Ta'ala, nah, mereka berkata ini gitu ya, sekedar cerita-cerita lama, gitu ya. Ini cerita lama, gitu ya. Ini sudah tidak relevan, sudah tidak bisa diceritakan sekarang lah. Tidak relevan orang sekarang, gitu ya, mempercayai ini loh. Ini Allah Ta'ala turunkan kepada kita untuk selamanya. Ilmu kita dibanding ilmunya Allah Ta'ala itu apalah. Sejarah itu, gitu ya, sejarah itu ditulis, nah, karena aturan itu terulang nanti. Kenapa orang kok bercerita selalu pelajari sejarah? Nah, karena nanti itu terulang. Nah, sejarah itu akan terulang, cerita itu akan terulang, peristiwa itu. Kenapa? Karena manusianya sama lah.
Manusianya sama lah. Misalnya ada manusia yang mestinya dilahirkan tahun 1600 misalnya. Lalu dia tidak dilahirkan dulu. Nanti orang ini dipending, ditunda kelahirannya tahun 2020 misalnya. Dia lahir, ya sama saja. Nah, ada orang ya, di zamannya Nabi Musa misalnya, mestinya lahir zaman Nabi Musa, dipending dia. Dipending ribuan tahun. Lahir sekarang dia, ya sama saja lah. Atau orang yang mestinya hidup sekarang dipercepat, dilahirkan 4000 tahun yang lalu, ya sama saja lah. Ya sudah itu orangnya lah. Orangnya sama lah, cara berpikirnya semuanya sama lah. Jadi semua orang beriman itu sama, semua orang kafir sama lah. Soal waktu, tempat berbeda memang lah, tapi sama saja ceritanya. Ya sudah itu orangnya. Makanya peraturannya tetap berlaku lah. Kalau peraturannya manusia kan mengikuti keadaan saat itu. Sehingga bisa berubah-ubah, harus berubah memang karena keadaan berubah. Tapi kalau Al-Quran tidak, Al-Quran itu yang mendasar, hal yang paling mendasar Al-Quran itu, sehingga dia tidak bisa berubah, tidak perlu berubah, gitu ya, karena dia hal yang paling mendasar begitu. Sanasimuhu al-khurutum, nanti saya kasih tanda kata Subhanahu wa taala. Inna balawnahum, kami menguji mereka, kama balawna ashabal jannah, seperti kami menguji orang yang punya kebun. Ya, ceritanya ada sejumlah anak yang dulu mereka itu orang tuanya kalau panen disedekahkan. Orang tuanya meninggal, di situ orang tua kita itu masa panen disedekahkan. Gitu ya. Tidak masuk hitungan ini. Kalau sedekah-sedekah tidak masuk hitungan, merusak pembukuan ini. Nah, tidak bisa. Dulu ayah saya itu tidak ngerti pembukuan, sekarang pembukuan. Kalau sedekah-sedekah ya tidak bisa. Betul ya, tidak masuk pembuku, tidak bisa. Jadi bagaimana? Dicoret aja lah, gitu. Idz aqsamu la yasrimuna musbihin, mereka bersumpah akan menuai di pagi hari. Lu bayangkan. Nah, begitu ya. Orang itu begitu bakhil sampai dia berani menuai di waktu subuh. Bayangkan kalau kita sekarang ngajak petani subuh-subuh, Pak, enggak kelihatan orang, Pak, kelihatan jin nanti. Nah, gitu ya, ngincak ular, Pak. Nah, subuh, bukan subuh, malam. Gitu ya, jam 12 gelap begini suruh menebang lah. Saya nanti ketemu jin, Pak. Aku nampakkan jinnya keberatan, bukan jamnya ini katanya jinnya. Begitu ya. Saya bisa nanti pagi saya ngilang, Anda muncul. Nah, kalau jam sekarang saya kapan munculnya lah? Bisa ceramah jinnya lah. Begitu ya, ya benar aja dong lah. Gitu ya. Jin tidak keberatan lah. Tidak apa-apa. Walai istasnu, tidak mengecualikan buat yang lainnya. Tidak ini nanti. Nah, kita tidak pakai yang lainnya sudah. Kita saja. Fatafa 'alaiha ta'ifun min rabbihim naimun, datang angin yang mengelilingi kebun mereka, angin panas. Fa asbahat kasorim, gosong. Fatanada musbihin, pagi hari mereka saling memanggil. Ani kedua ala harthikum in kuntum sharimin, ayo berangkat kalau mau menuai ya sekarang berangkat. Fantalaquhum yatakhafatun, waktu berangkat mereka bisik-bisik. Alla yadkhulanna alaikum al-yawm, alla yadkhulanna al-yawm alaikum miskin. Jangan sampai hari ini ada orang tidak punya sempat masuk ke kebun kita. Kalaupun sempat sudah tidak ada tuh, sudah ada, barangnya tidak ada sudah. Nah, rencana. Wa qadu ala hardin qadirin. Mereka segera berangkat. Falamma ra'auha, waktu mereka itu sampai pada tempatnya, qalu inna ladzallun, gitu ya. Waktu mereka itu sampai ke tempatnya, tidak salah ini, tanah kosong, tidak ada tanamannya, salah alamat barangkali ini. Kalau kebun itu ada teman yang muncul, ini rata. Bal nahnu mahrumun, langsung mereka sadar kita diharamkan dari merasakan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Qala awsatuhum, la, lihat. Ini penting di suatu komunitas, sekelompok orang, meskipun hanya 10 orang, beberapa orang saja. Orang di antara beberapa orang itu harus ada orang yang paling beres akalnya. Nah, begitu ya, tidak boleh sekelompok satu saudara miring semua lah, begitu ya.
miring semua. Wah, ini tidak bisa ini kalau gitu ya. Ustadznya repot inilah bagi waris. Mulai anak pertama sampai kelima miring semua. Dan. Saya perlu seorang paling tidak anak pertama, itu paling tidak anak pertama yang beres itu. Atau anak kedua ditunggu sampai kelima. Oh, tidak bisa lah. Mesti ada setidaknya orang yang ininya beres, tidak beriman tapi ininya beres, akalnya beres, gitu ya. Tetapi, di sini, gitu ya, meskipun setelah ini terbukti bahwa orang yang akalnya beres itu, gitu ya, yang akalnya beres itu ternyata orang yang beriman, ya masih ada imannya, lebih baik dari imannya yang lainnya lah. Berarti kalau orang itu imannya semakin kuat, berpikirnya semakin benar. Nah, kan sudah saya katakan, alam aqul lakum laula tusabbihun. Kan saya bilang, kenapa kok tidak dibagi-bagi lah? Qalu subhan rabbina inna kunna zalimin. Baru mereka mengatakan inna kunna zalim, ya sudah. Fa'aqbala ba'dhum 'ala ba'din yatalawwamun, saling menyalahkan kamu gitu ya. Tadi dinasihati tidak mau, sekarang menyalahkan. Qalu ya wailana inna kunna taghin. Ya Allah, kami sudah berbuat melampaui batas. Asa rabbuna ayyubdilna khairan minha inna rabbina ila rabbina rabbin. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengganti. Ya tidak apa-apa, semoga. Tapi yang ini kan sudah tidak ada. Gitu ya. Tidak apa-apa. Kebun itu rusak tidak apa-apa. Itu lebih baik daripada mereka Allah Ta'ala dibantu berbuat kemaksiatan, yaitu tidak mau sedekah nanti. Nah, begitu ya. Dosa itu hutang ya. Perhatikan ya, dosa itu hutang loh ya. Dosa itu hutang. Gitu ya. Pahala investasi simpanan. Dosa itu hutang. Nah, dosa itu hutang. Gitu ya. Kalau di pembukuan, gitu ya, dosa itu hutang. Nah, gitu, pengeluaran. Tapi kalau pahala, pemasukan, ini hutang harus dibayar. Tidak sekarang, nanti ya tetaplah. Daripada ditunda, dosanya itu dilaksanakan, hukumannya sekarang saja lah. Kalau mereka Allah sekarang tanamannya subur, nanti mereka akan mengulangi lagi. Loh, dulu kok udah dihukum, sekarang kok dihukum lah. Sejak awal mereka berbuat sudah dihukum subhanahu wa ta'ala, supaya mereka tidak mengulangi, karena dosa itu. Dosa lah. Mereka karena Allah Ta'ala tidak mau membantu. Allah Ta'ala kebetulan di sini. Kebetulan Allah Subhanahu wa taala mau mengingatkan mereka. Mungkin Allah Ta'ala masih ingat orang tuanya ini baik. Karena orang tua mereka baik, anaknya ngawur langsung diingat Allah Subhanahu wa taala. Andai kan orang tuanya itu beleher lah, ya, orang tuanya itu tidak karu-karuan, oleh Allah Ta'ala dibiarkan anaknya ngawur, tidak apa-apa. Tapi karena Allah Ta'ala ingat orang tuanya, ini dulu orang tuanya baik, ini sedekah. Jadi begitu anaknya salah, langsung Allah Ta'ala kasih balasan supaya anaknya tidak sampai jauh-jauh dari orang tuanya. Lah ini penting. Penting seorang orang tua itu memberi contoh yang baik pada anaknya, gitu ya, supaya nanti Allah Ta'ala itu yang jaga anaknya lah. Kita sekarang hidup berinvestasi berbuat baik supaya apa? Supaya nanti Allah Ta'ala tetap menjaga anak kita. Nah, di mana kita sudah ada, tapi penjagaannya Allah Ta'ala tetap ada pada keturunan kita, karena ada kebaikan-kebaikan yang sudah kita laksanakan waktu kita masih hidup. Itulah yang bisa saya sampaikan. Insya Allah bermanfaat. Insya Allah akan saya lanjutkan pada pertemuan yang akan. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka subhanakallahumma rabbana wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.